Oke, baik, melanjuti video setelah tahap penginstalan, yaitu selanjutnya kita mesti install namanya SSH Client, yang dimana SSH Client itu diinstal di perangkat pribadi kita, laptop ataupun komputer, dan juga SSH Server, yang dimana SSH Server itu bakal diinstal di sistem operasi Debian yang sudah terinstall di VirtualBox. Nah, pertama-tama kita yang mesti siapkan adalah SSH Client terlebih dahulu. Ada salah satu dari software SSH Client, yaitu namanya PuTTY. Nah, ini dapat diinstal di laptop kita atau komputer kita. Nah, di sini ketika kita buka di browser, ketik aja PuTTY. Nah, kita downloadnya itu di situs laman resminya, yaitu yang paling atas. Ya, diklik aja. Nah, setelah ke tahap ini kita download. Nah, ke tahap bagian ini kita klik versi PuTTY yang sesuai dengan sistem operasi kita, sistem operasi Windows. Nah, ini dipilih yang bagian paling atas. Nah, setelah ini bakal ada proses pendownloadan. Diklik start download, habis itu install. Klik 2 kali, next, selesai. Nah, di sini saya nggak ngunjukin cara installnya karena saya sudah memiliki aplikasi PuTTY. Kalau sudah, kalian cukup searching aja PuTTY, habis itu di open. Nah, nanti bakal tampilan seperti ini. Yang dimana di sini nanti kita bakal taruh IP server dari Debian server. Namun saat ini secara arti sudah siap nih, SSH Client dengan menggunakan software PuTTY sudah terinstall di laptop kita, yang dimana kita meremote ini, gitu. Dari kita meremote menggunakan software ini. Nah, yang mesti kita siapkan selanjutnya adalah SSH server. Jadi pengertiannya itu panggil-panggilan, gitu. Ya, kita harus berkomunikasi dengan SSH server. Pastinya juga servernya juga harus memiliki install aplikasi SSH server gitu. Nah, di sini ini mesin virtualnya ya gitu. Mesin virtual yang sudah saya buat gitu, tadi barusan. Dan saya minta ke kalian untuk coba diberi deskripsi. Nah, deskripsi kalian klik bagian sini. Deskripsi sini kalian bisa isi tentang apa aja, kalian bisa deskripsikan tentang apa maksud dari sistem virtual ini. Seperti contoh, ini ini sistem virtual Debian untuk pelajaran ASJ. Nah, boleh kayak gini, jadi maksudnya sebagai perjelas bahwasanya sistem virtual ini digunakan untuk apa. Atau kalian juga bisa diisi seperti saya, takutnya lupa user biasa itu namanya siapa. Di sini kan Rizal nama user biasa saya. Passwordnya juga kalian boleh catat di sini barangkali kalian lupa. Karena kenapa? Karena nanti kan kedepannya mungkin kalian pengen coba lagi, membuat sistem virtual baru lagi, di sini banyak. Nah, di banyaknya nanti barangkali kalian lupa. Ini apa sih passwordnya? Waduh, lupa. Nah, maka dari itu dicatat bisa di sini. Ya. Ini di oke aja. Habis itu selanjutnya kita mesti install SSH server, ya. Yang pertama dilakukan adalah kita mulai dulu nih, kita nyalakan dari sistem virtual kita, yaitu Debian server kita. Ibarat kalau di nyata ya servernya harus dinyalakan. Server itu kalau di dunia nyata jarang sekali untuk dimatikan, karena kalau dimatikan ya istilahnya program-program segala macam yang membutuhkan server dia nggak bakal bisa berjalan. Seperti kayak main ML nih, Mobile Legend. Kalian bisa main Mobile Legend dari kapanpun waktunya, artinya server dari Muntun ya itu tidak mati sama sekali gitu, bakal terus berjalan. Kalau misalnya mati berarti servernya nanti bakal kelihatan down gitu, kalian login di ML nggak bisa. Selanjutnya kita mesti login menggunakan root ya, hak akses root. Ingat, untuk langsung di bagian servernya, di sistem virtualnya, kalian harus akses menggunakan root gitu. Terus kegunaan kalau misalnya user biasa bagaimana Pak? Nanti caranya. Jadi nanti kita gunakan di SSH client. Ya. Di sini kalau misalnya udah berhasil login, maka akan tertampil seperti ini. Nah, kalian kalau misalnya keganggu dengan susunan-susunan rame kayak gini, kalian bisa bersihkan gitu.
Pak pengen di clean Pak, pengen bersih. Nah kalian masuk perintah clear. Nah, selanjutnya kalian lakukan perintah yaitu apt min get update. Jadi fungsinya kurang lebih untuk memastikan apakah sebelumnya ada kendala, ada error. Kalau misalnya ada error, kalian masukin perintah apt min get update, nanti bakal ada muncul tuh notifikasi, bukan notifikasi apa, keterangan gitu. Errornya di mana, di mana, di mana. Ataupun selain untuk ngecek ada error atau enggak, kalian untuk memastikan bahwasanya terupdate nih, Debian server ini terupdate. Nah setelah ini yang mesti kalian lakukan adalah menginstal dari server, SSH server. Ada software kalau di CLI itu yang sudah terhubung dengan repository debian.org, itu dia namanya Open SSH Main Server. Nah ini nama softwarenya. Jadi kita kalau mau install, ingat masukin perintah apt ya. Tolong dong, ibaratnya bahasanya ya. Saya pengen install tipenya aplikasi. Nah, di sini masukin namanya apt min get. Nah, artinya tolong dong dapatkan sebuah aplikasi. Habis itu belakangnya ditaruh nama aplikasinya apa? Nama aplikasinya Open SSH Main Server. Namun perlu diingat, pas tahap install awal itu kan ya, kalian udah ngeklik ini kan, bagian yang SSH server udah diklik. Yang kalau kalian lupa itu tempatnya yang berbarengan dengan tahap Linux desktop environment tuh. Nah, saya kan waktu itu saya katakan web server boleh diklik, boleh enggak. Nah, namun ada bagian SSH server sudah diklik. Nah, artinya bahwa Debian server ini sudah terinstall namanya SSH server. Nah, jadi bisa dikatakan Open SSH Min Server ini kemungkinan besar sudah terinstall. Jadi nggak perlu kita install. Ngeceknya bagaimana Pak? Kalau misalnya sudah terinstall atau belum? Kalian bisa masukin perintah yang namanya sistem ctl status sshd. Nah, kalau misalnya ketika dimasukin perintah kayak begitu, terus keluar tampilan seperti ini menandakan bahwa Open SSH Min Server sudah terinstall. Jadi nggak perlu lagi masukin apt min get Open SSH Min Server. Ya karena udah terinstall, buat apa kita install lagi? Nah, di sini kan ada keterangan running, artinya SSH server ini sudah berjalan. Lalu bagaimana Pak logikanya kalau misalnya kita pengen stopin? Bisa di stopin. Jadi masukin perintah yang namanya sistem ctl stop sshd. Ingat, kalau misalnya di stop berarti server SSH-nya ini dimatikan. Keterangan pasti tidak running. Coba kita stop. Nah, selanjutnya kita coba masukin perintah cek lagi, yaitu sistem ctl status sshd. Namun saya pengen kasih tahu ke kalian cara efektif ya, masukin perintah yang sebelumnya sudah digunakan, yaitu kalian klik tanda panah atas nih kayak gini. Nah, ini dia nyimpen riwayat dari perintah-perintah sebelumnya. Ya di sini kan saya mau ngecek statusnya. Cari deh di sini. Yang mana perintah buat ngecek status? Ada di bagian sini. Nah, kalau udah dipilih kayak begini, kalian cukup enter. Tuh, dapat dilihat ya bahwa tampilannya itu berbeda. Berbeda dari yang pas masih runningnya itu. Ya. Lalu selanjutnya, kalau misal pengen start lagi bagaimana Pak? Kalau pengen start lagi, kita masukin perintah yang tadinya stop, kita ubah jadi start. Nah, ini karena penggunaan VirtualBox ini layarnya nggak sesuai dengan nyatanya ya gitu. Sebenarnya di bawah ini bisa di scroll kayak itu ya, muncul ya. Kalian perhatikan nih di kolom bagian sini, bagian paling kanan, ini ada fitur rules nih, fitur penggaris. Nah, kalian geser-geser seperti ini. Kalau artinya ketika bagian kolom pembukanya ini buat masukin perintah itu tenggelam, nah kalian coba geser-geser kayak gini. Oke lanjut ya, ini kan posisi masih stop. Pak pengen di start lagi dong Pak? Boleh ya, jadi tinggal kita ubah yang tadinya stop jadi start. Maka logikanya harusnya running kembali. Oke, coba kita masukin perintah cek, yaitu dengan perintah sistem ctl status sshd. Nah, oke. Di sini dapat dilihat bahwa SSH server sudah running kembali. Nah,
Sini pengen bersihin aja Pak biar nyaman, diklik clear. Wah, tenggelam nih. Nah, geser aja nih garisnya ke atas. Nah, selanjutnya adalah kita tentukan portnya. Jadi di sini kan dapat dilihat, kita cari di internet port SSH server berapa. Nah, di sini dikatakan bahwasanya portnya itu secara defaultnya 22. Nanti kita bakal belajar per jenis fitur tentang remote, nggak hanya SSH ya, banyak ya. Ada SMTP tuh, ada fitur protokol SMTP. Yang kayak gini-gini disebutnya protokol, teman-teman. SMTP nanti ada telnet segala macam, ada FTP, dia memiliki jenis port-portnya sendiri. Atau secara defaultnya dia sudah disediakan portnya itu namanya berapa angkanya. Di sini dikatakan port dari SSH itu adalah port 22. Jadi di sini kita harus lakukan pemastian apakah SSH server itu sudah memiliki port 222 ataukah belum. Perintahnya bagaimana? Perintahnya masukin nano, terus kita harus coba masuk ke file konfigurasi yang namanya sshd_config. Nah, di sini sebenarnya artinya kita membutuhkan sebuah text editor yaitu Nano. Nano itu merupakan text editor, teman-teman. Jadi kurang lebih sama seperti kayak Sublime Text, Visual Studio Code. Kalau Sublime Text dan Visual Studio Code itu dijalankan di GUI, Graphical User Interface, seperti Windows segala macam kan punya tampilan grafik. Nah, kalau di CLI ada text editor namanya Nano. Kan nggak mungkin kita install Sublime Text di sini, Visual Studio Code di sini yang dimana itu grafik, padahal kan ini sistem operasinya CLI, Debian-nya ini CLI yang kita pilih. Ya logikanya nggak bisa, kita klik habis itu kebuka tampilan Sublime, nggak bisa. Maka dari itu kita menggunakan text editor Nano. Namun di sini kita tuh nggak ada sshd_config di wilayah yang dimana tampilan itu hanya root at result. Artinya kita berada di direktori yang garis miring. Nah, file dari yang namanya sshd_config bukan di sini tempatnya. Tempatnya di mana? Tempatnya itu di folder /etc/ssh. Nah, ada di sini. Jadi selain ada folder hierarki yang garis miring, ada folder etc, ada var, ada home segala macam. Itu dari struktur direktori. Nah, sshd_config itu ada di folder sini. Ya, di etc/ssh gitu. Jadi kita mesti atur nih sshd_config. Yaitu dengan menggunakan nano. Maka akan tertampil nantinya ketika di enter. Nah, tampilan-tampilan dari pengaturan seperti ini. Nah, ini banyak nih. Kita coba cari dong buat portnya itu menjadi 22. Nah, ini ya. Itu ya. Port 22. Pak, maksudnya apa, Pak? Kok di sini warna biru semua? Terus ada sendiri warna putih. Jadi, kalau ditandain tanda pagar, itu artinya komentar. Komentar itu artinya perintahnya kita matikan. Jadi biru-biru kayak gini nih, ya, ini sebenarnya perintah juga, khususnya nih yang kayak tulisan-tulisan Inggris kayak gini, yang kalau dilihat seperti kayak sebuah perintah, ya, pengaturan, konfigurasi, tapi dimatikan. Caranya bagaimana? Caranya di depan itu ditaruh tanda pagar. Ya, contoh ya di sini, hostkey etc ssh bla 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 bla, terus rsa_k. Nah, artinya ini dimatikan nih. Kalau misalnya kita pengen nyalakan pengaturan ini, maka kita harus hapus tanda pagarnya. Nah, kan berubah kan? Jadi warna putih. Artinya di sini konfigurasi host kayak gini dapat dijalankan. Namun untuk saat ini kita nggak ngatur bagian itu, kita ngatur port 22. Jadi kita kembalikan ke tanda pagar. Port 22 pada awalnya ternyata dimatikan atau diberi komentar. Maka dari itu kita mesti aktifkan. Aktifkan dengan cara apa? Caranya kita hapus saja tanda pagarnya. Nah, di delete. Selanjutnya, kalau sudah diatur, maka tinggal kita save. Nah, save-nya bagaimana Pak? Save-nya kita klik Ctrl X ya. Namun
yang mesti dilakukan, kita sorot dulu nih di bagian paling bawah, penggarisnya disorot ke di scroll ke bawah gitu. Nah, di bawah tuh banyak perintah-perintah tuh ya, ghelp, gexit. Nah, jadi di sini kalau kita sudah merasa selesai buat nge-save buat ngatur, dan kita pengen keluar file ini dan pengen kita save, yang kita lakukan adalah klik Ctrl, ditekan terus sambil kombinasi tombol X. Nah, di depan ada tulisan tuh save modified buffer. Nah, kalian klik yes. Bukan yes sih, tapi tepatnya dipencet tombol Y. Nah, bakal berubah kayak gini. Di sini kalian cukup klik enter aja. Enter. Oke. Ya, kita kembali lagi dibuat nyaman, yaitu dengan pembersihan, yaitu dengan klik perintah clear. Nah, ingat kalau misalnya ngeplong kayak gini berarti perintahnya tenggelam ya. Bukan perintah yang tenggelam, apa? Tempat buat kita ngatur-ngaturnya tadi, yaitu root underscore result, itu tenggelam tuh. Jadi kita cukup scroll ke atas, digeser penggarisnya ke atas, gitu. Nah, selanjutnya kita sudah rasa atur portnya 22. Selanjutnya kita nggak bisa tuh langsung jalanin begitu aja. Kita mesti restart dulu gitu. Restart bukan sistem operasi Debian-nya, tapi yang kita restart adalah SSH-nya dengan masukin perintah systemctl terus restart SSHD. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah berhasil. Kalian bisa cek lagi ya sistem status SSHD. Ya, masih nggak ada error apa-apa. Nah, kalau misal lebih bagus lagi, kalian bisa pt-min git update. Oke, kita clear. Jadi untuk sampai saat ini kita untuk pengoperasian secara langsung ya, masukin perintah-perintah di server itu sudah sampai tahap ini aja. Selanjutnya kita gunakan putih. Sampai ke depannya nanti praktek kita menggunakan remote putih. Nah, di sini. Jadi karena di Debian server sudah kita install SSH server, udah kita running juga, ya artinya udah siap dong gitu. Tinggal kita masukin IP-nya. IP-nya kita cek dulu, berapa nih IP-nya. Perintah buat ngecek IP di Linux bukan ipconfig. Bukan ipconfig seperti di Windows. Tapi bisa diganti dengan ifconfig ataupun ipadd. Begini. Kita coba ifconfig, keluar gak? Nah, nggak ada. Berarti kita coba ipadd. Oke. Di sini dilihat di bagian nomor 2, ENP0S3. IP-nya itu berapa di sini? 10.0.2.255. Nah, ini IP publik teman-teman. Artinya secara logika ibarat server itu masuk ke jaringan internet luas, secara luas. Saya minta kalian di sini diatur dulu nih. Diatur menggunakan jaringan pribadi. Bukan jaringan pribadi, jaringan internal. Yaitu ibarat yang IP-nya itu nanti keluar sesuai dengan yang jaringan perangkat jaringan nirkabel sudah dibuat tuh, yaitu wifi-nya gitu. Nah, ngaturnya bagaimana Pak? Ngaturnya begini dulu. Kalian bisa matikan dulu ya. Sistem operasinya kalian matikan. Kalian buka VirtualBox ya. Mesin virtualnya itu disorot. Habis itu klik setting. Di bagian network. Ya, di bagian adapter 1 ya. Jangan adapter 2, 3, 4, jangan. Adapter 1. Karena kita hanya menggunakan adapter 1. Selanjutnya itu kita jadikan dia itu internal network ya, di bagian sini. Oke, permisi mode allow all, boleh allow all. Terus itu klik OK. Kalau udah kita mulai lagi. Perhatikan, nanti jaringan IP-nya, IP address-nya itu bakal berbeda sesuai dengan gateway dari laptop kita ini. Kita cek ya, Windows R CMD. Kita pengen tahu nih IP gateway milik kita berapa sih. Di sini kan saya IP gateway-nya itu 0.1. Harusnya nanti IP dari sistem operasi Debian gateway-nya itu 0.1 juga.
mau dia 0.103, 01.104, gitu. Terserah, artinya masih dalam satu jaringan gateway yang sama, yaitu 192.168.0, gitu. Belakangnya boleh beda, gitu. Tapi asalkan dengan gateway yang sama. Sampai sini harus paham nih. Jadi ini merupakan perubahan jaringan dulu nih. Masukin root lagi, masukin password. Nah, kita coba cek IP add. Maka di sini dilihat berapa nih IP-nya. Sorry ya, kayaknya bukan jaringan internal nih, kayaknya adapter bridge. Coba kita ganti lagi. Kita matikan dulu dari sistem operasi Debian-nya. Boleh langsung disilang, boleh. Tuh ya. Kembali lagi ke sini, kita setting. Ya ingat ya, disorot ya mesin virtualnya ya, yang pengen disettingnya. Network, kita ganti ke bridge adapter. Advance, allow all, oke. Oke ya, kita mulai lagi ya. Ingat di sini tadi gateway-nya berapa? CMD ipconfig 0.1. Harusnya networknya itu keluar sekitar jaringannya itu seperti itu, di kawasan seperti itu, 0, 192.168.0. Mau belakangnya berapa lagi terserah. Oke, lanjut. Masukin root, habis itu passwordnya 12345 ya, di clear. Oke, kita cek apakah keluar IP-nya. Nah ya, di sini dapat dilihat bahwasanya di bagian inet ya, khususnya di adapter NP0S3, itu dia dari IP server Debian memiliki IP 192.168.0.103. Selisihnya beda satu ya sama milik saya, yaitu 102. Nah, di sini kan udah siap nih, kita udah tahu IP address dari servernya. Selanjutnya kita masuk ke putih, masukin di sini IP dari servernya 192.168.0.103. Ya, di sini klik pastikan SSH ya, menggunakan SSH. Klik open. Oke, di sini klik accept. Ingat, tadi ada perbedaan buat login menggunakan root dan user. Karena di sini kita remote menggunakan SSH client, artinya pengguna biasa gitu. Jadi contohnya saya ini adalah teknisi di sebuah perusahaan korporasi PT.ABC lah gitu. Saya pengen operasiin sebuah server. Nah, pada saat mengoperasikan sebuah server, saya nggak bisa langsung masuk menggunakan hak akses root. Terkecuali memang kalau di servernya langsung, dari awal dia tercipta sampai nanti tamat ya gitu. Dia harus masih menggunakan hak akses root, hak akses penuh gitu. Namun kalau misalnya orang yang biasa seperti saya, walaupun teknisi, saya nggak bisa untuk login menggunakan root. Walaupun sebenarnya ya sepantasnya memang tidak perlu tahu juga password root gitu. Password root itu ada yang lebih harus tinggi lagi di atas teknisi. Teknisi kan berarti orang-orang yang biasa lah. Selanjutnya kita harus masuk ke user biasa ya. Sebelumnya itu dari user biasa namanya Rizal ya, jadi kita masukin Rizal. Nah, udah masukin Rizal, masukin passwordnya. Tadi bukan 12345, melainkan 54321. Nah, disinilah nanti sampai pembelajaran akhir kita mengoperasikannya lagi menggunakan di putih ini, di aplikasi putih, bukan di bagian sini, bukan di Debian servernya langsung yang ada di VirtualBox. Jadi menggunakan putih. Tapi dengan catatan, ingat ya, ini juga masih harus tetap dijalankan. Terus di running, dinyalakan, sistem virtualnya di running, habis itu kalian harus login menggunakan root.
dan baru kalian tuh bisa login menggunakan SSH client. Karena logikanya ya, kalau kita pengen konfigurasi, pengen masukin perintah-perintah server, ya server itu juga harus nyala gitu. Gitu pengertiannya. Jadi sini juga bisa apt min get update. Namun ingat, biasanya nih nanti gagal nih. Tuh ya. Kalau keterangan sebelum ini cold not open bla 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 bla, ini artinya error. Dapat diartikan kesimpulannya permission denied, artinya perizinan tidak disetujui. Bagaimana biar disetujui gitu? Kalau apt min get update kan identik ya itu root, itu hak akses root. User biasa bagaimana Pak? User biasa itu kita bedakan. Bedakannya yang pertama di depan harus menggunakan kalimat sudo. Baru nanti kita apt min get update. Nah, kok nggak ada gitu. Nah, kalian bisa coba menggunakan apt update saja. Nah, kok nggak ada lagi. Bagaimana nih? Caranya itu kalian bisa sudo su terlebih dahulu. Nah, kok nggak ada lagi. Nah, gimana caranya? So, habis itu masukin password dari rootnya. 12345. Nah, baru di sini nih bisa nih. apt min get update. Nah, jadi kalau sudah tampilan seperti ini, artinya ya berarti membutuhkan sebuah hak akses root gitu untuk bisa melakukan apt min get update, apt min get update, apt min get install gitu. Jadi sekian ya, sampai sini aja dulu ya pembelajaran terkait dengan penginstalan SSH server dan SSH client. Ini wajib kalian praktekkan, wajib kalian terapkan.